Oke, siap. Kita mulai. Hari ini kita akan sharing ketemu di seri pertama tentang public speaking ya. Izin saya share dulu untuk PPT-nya. Oke. Sudah muncul Pak Hari? Sudah muncul Pak Hari untuk PPT-nya? Muncul Pak. Ya, siap. Jadi gini Pak Hari, public speaking kita ini itu ada 8 seri. Jadi 8 seri itu 8 pertemuan. Ada 8 pertemuan. Hari ini kita masuk ke seri pertama. Jadi misalkan nanti Pak Hari boleh ikut hanya seri 1 saja, lanjut seri 2, 3 sampai seri ke-8 itu kita persilahkan. Jadi per pertemuan 100.000, kalau ikut semuanya totalnya jadi 700.000. Kalau mau ikut per sesi kita persilahkan. Dan ini adalah basic awal di mana di materi public speaking ini yang penting apa? Yang pertama adalah topik bagaimana kita itu memperkenalkan diri kita. Kita perlu clear dan jelas siapa diri kita itu. Ini sebagai contoh. Nah, nanti kita perkenalan, nanti kita bagi menjadi 2 Pak Hari. 1, perkenalan online. Yang kedua, perkenalan offline. Suara musiknya kenceng ya Pak. Udah hilang? Dah. Nah, certified NLP coach, kemudian founder dari IA Institute, fokus di training, coaching, mentoring, digital marketing. Kita juga ada penulisan buku namanya Absoh Publisher. Nah, ini yang kita sebutkan dalam perkenalan di awal kepada audiensnya kita. Nah, perkenalan ada 2, ada perkenalan yang sifatnya formal dan ada yang non formal. Nah, sekarang kita akan mulai dari Pak Hari dulu. Pak Hari perkenalan diri, nama, alamat, profesi. Silakan Pak Hari. Oke, baik. Salam kenal, saya dengan Hari Wibowo. Domisili saya saat ini berada di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk aktivitas atau profesi atau kegiatan saya dalam beberapa waktu ini free, bilang free, dan lebih cenderung memang di memberdayakan diri di bidang pengobatan ya, dan alternatif atau tradisional gitu Pak ya. Basicnya sebelumnya saya karyawan swasta, terus wirausaha juga. Oke. Nah, sekarang sih lagi kenapa Coach? Mohon izin Pak Hari, saya memberikan respon langsung ya Pak Hari ya. Langsung kita respon, kita berikan feedback. Nah, kalau kita ngomong public speaking, ini memang orang itu pembawaannya berbeda-beda. Ada orang yang pembawaannya kalem, tenang gitu. Nah, di sini nanti kita latihan dengan gaya berbeda. Untuk public speaking ini kita berbicara lebih powernya diperlihatkan. Nah, jadi perlihatkan. Yang kedua, kita mau menggali dulu. Jadi 1, ketika Pak Hari memperkenalkan diri, itu cukup banyak filler words. Jedanya itu terlalu panjang Pak Hari. Saya kasih contoh ya. Baik. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilyas Absoh. Saya tinggal di Kota Semarang. Profesi sebagai trainer, coach, dan hipnoterapis. Alhamdulillah hari ini saya sedang mengajar materi public speaking. Nah, seperti itu. Yuk, silakan Pak Hari. Nama, alamat, profesi.
Baik, selamat pagi, Coach Hafiz. Perkenalkan saya Hari Wibowo. Saat ini saya berdomisili di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Profesi aktivitas saya saat ini sebagai ahli pengobatan alternatif. Oke. Ada Nah, dua ya, Coach. oke. Kalau kalau kita ngomong pengobatan alternatif itu ada dua pilihan Pak Hari kalau kita perkenalan itu. Karena pengobatan alternatif itu kalau kita ngomong ke banyak orang, orang kan persepsinya berbeda-beda Pak Hari. Ya, Beda-beda. Hipnoterapi itu juga masuk pengobatan alternatif sebetulnya gitu loh. Nah, tinggal nanti kita ngomong apakah pengobatan alternatif itu apa Pak Hari. Bisa spesifik Pak Hari. Saya Hari Wibowo, tinggal di Cikarang, Bekasi, profesi sebagai, nah, sebutkan detailnya Pak Hari. perkenalkan saya Hari Wibowo. Domisili saya saat ini di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Profesi aktivitas saya saat ini lebih dominan sebagai terapis pengobatan alternatif yang secara spesifik eh, menanggapi atau mengobati keluhan problem dalam eh, raga atau fisik, seperti banyak kasus yang terjadi saraf kejepit atau stroke atau keluhan fisik yang lainnya. Oke. Nah, itu lebih detail, lebih jelas Pak Ari. Jadi kita menyebutkan saya Hari Wibowo, Cikarang, Bekasi, profesi terapis. Nah, sebutkan terapisnya Pak Ari. Jadi kalau kita ngomong ke orang itu tidak bertele-tele, orang nggak mencari alternatif itu alternatif apa gitu loh. Apakah alternatif dukun santet misal kayak gitu Pak Ari ya. Hmm. Apakah alternatif paranormal, alternatif herbal, alternatif fisik atau tubuh. Nah, ada juga yang menyebutnya gini Pak Hari, profesi pengobatan holistik, ada bilang kayak gitu Pak Hari. Nah, kalau holistik kan menyeluruh, ada herbal, ada fisik, ada pikiran juga gitu Pak Hari. Nah, nanti ketika Pak Hari itu public speaking, kenalan atau ngomong dengan orang lain itu, kita sudah clear siapa diri kita. Karena apa? Karena gini Pak Hari, saya dulu itu ketika jadi hipnoterapis, itu karena memang ada beberapa profesi Pak Arya ya, training, ya terapi gitu. Ya waktu itu saya menonjolkan yang trainingnya, yang hipnoterapinya saya jarang mempromosikan diri gitu loh. Nah ternyata itu juga berdampak Pak Ari. Tentu akan berbeda kalau kita ngomong seperti ini. Halo, saya Ilyas Sapso di Semarang. Saya trainer public speaking. Itu sudah clear Pak Ari. Jadi kalau kenalan sama orang clear gitu loh. Halo, saya Ilyas Sapso, tinggal di Semarang. Saya hipnoterapis. Nah itu clear. Halo, saya Hari Wibowo, tinggal di Cikarang, Bekasi, profesi sebagai terapis. Nah, A, B, C, D. Nah, itu lebih clear, Pak Hari. Terus yang kedua, Pak Hari ketika berbicara, filler words-nya masih ada, Pak Hari. Eh, nah, itu mempengaruhi, Pak Hari. Jadi dalam public speaking itu mengganggu gitu loh. Misal, Pak Hari itu bicaranya 1 menit, ngomong E-nya 5 kali. 1 menit 5 kali. Kalau 10 menit berapa Pak Hari? 50 kali Pak Hari. Nah, Yes. itu mengganggu gitu loh. Caranya bagaimana? Ya sudah, saat ini kita terima aja dulu. Kita terima bahwa memang untuk saya saat ini ada filler words, ada eh hmm, anu ya enggak apa-apa, terima dulu. Sampai nanti kita setelah menerima, kita kurangi sedikit demi sedikit sampai nanti benar-benar kita hilangkan. Tidak ada filler word sama sekali. Nah, ketika filler word itu artinya kita sedang meloading data di pikiran kita. Nah, yang kedua, Pak, yang ketiga, Pak Ari, ketika berbicara untuk latihan, tangannya gini, Pak Ari, bentuk piramida. Nah, piramida.
terus dibalik Pak Hari. Nah, seperti ini. Ini boleh taruh di meja, boleh taruh di depan perut, tanya seperti ini terus kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Absol. Saya tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah. Profesi sebagai trainer public speaking. Terima kasih. Yuk, sekarang giliran Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Bowo, domisili saat ini di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, profesi sebagai terapis pengobatan alternatif di bidang uh, kurang ini Kos. Nah, ini toh. Jadi Ya. di sini ketahuan Pak Hari. Kalau Pak Hari itu belum clear tentang pengobatan alternatif ini secara public speaking gitu loh. Nah, hari ini Pak Hari clearkan gitu loh, clearkan. Nah, nanti saya juga perlu mencari datanya di pengobatan alternatif ini. Satu, Pak Hari itu dapatnya secara turun temurun dari keluarga atau Pak Hari pernah ikut sertifikasi Pak Hari. Yang mana Pak Hari? Uh, Kalau dari keluarga sih, dari kakek itu uh, sedikit ya, Kos ya. Hmm. Presentasinya lebih cenderung sih ikut sertifikasi pelatihan sekolah. Oke. Nah, sertifikasi yang sudah diikuti apa aja Pak Ari? Pelatihan yang sudah diikuti? Reposisi Reposisi, tulang sendi, hmm, terus cedera olahraga, MCO, NCO, terus ya sama uh, otot saraf atau berat, seni pijat, hmm, message ya, oke, sama diagnosa. diagnosa. Kalau MCO sama Pak Arif itu? Bukan, Uh, bukan, bukan ya? sama sama uh, orang lupa saya ntar coach. Oke, berarti fokusnya itu di tubuh ya Pak Ari ya? Tubuh ya? Ya, tubuh Tubuh itu tubuh coach. kalau kita ngomong bahasa yang marketable itu apa namanya Pak Ari? Bagaimana Pak? Kalau kalau kita ngomong terapi emosi dan pikiran, itu kan orang hipnoterapi atau menggunakan coaching. Kalau belajar menggunakan training. Nah, kalau untuk pijat, message, cedera otot, termasuk stroke, itu nama apa namanya, Pak Ari? Selain menggunakan nama pengobatan alternatif, yang spesifik, Pak Ari. Spesifik apa ya coach ya? Terapi ya. Misal ini nih, Ya, kalau saya di Surabaya, di Gresik, di Jawa Timur, itu kan masalah tulang orang nyebutnya sangkal putung gitu kan clear ya. Jadi oke. nyebutnya oh ini Bu Haja Wiwi sangkal putung. Jadi dia memang fokusnya terapi untuk pembenahan tulang patah dan sebagainya gitu. Nah, kalau Pak Ari Bowo apa nyebutnya Pak Ari? Sebagai branding, Uh, reposisi ya coach ya. reposisi ya. Reposisi, ya reposisi tulang sendi begitu. Termasuk MCO kan itu kan reposisi otot. Otot ya. Oke. Iya kan. Nah, karena Kalau karena MCO saya apa? karena saya belum belum belajar tentang reposisi, jadi saya tidak begitu paham detail tentang pijat. Mungkin yang lebih sering di share itu seperti bone setting gitu coach ya. Ah, nah, jadi boleh pakai nama itu, Pak Pak Hari. Dia lebih lebih keren gitu, Pak Hari. Kalau kita ngomong pengobatan alternatif itu kesannya kok agak agak berbeda dengan kalau Pak Hari bilang bone setting, ya itu lebih lebih mengena, Pak Hari. Ya, tinggal nanti audiensnya kita siapa. Kalau audiensnya itu levelnya menengah ke atas ya Pak Hari kalau nanti public speaking ngomong di Facebook, di
YouTube, di TikTok, Pak Hari ngomongnya bone setting gitu Pak Hari. Itu lebih lebih mengena. Nah, ketika ngomong bone setting ini, Pak Hari ngomong reposisi tulang, reposisi kemudian tentang cedera otot dan sebagainya. Kayak gitu Pak Hari. Clear Pak Hari? Ya. Ya, Nah, yang kedua kan kembali ke rasa rasa nyaman. Pastikan ketika Pak Hari menyampaikan siapa jati dirinya Pak Hari, itu Pak Hari merasa nyaman Pak Hari. Jadi saya Hari Wibowo di Cikarang, Bekasi, saya terapis spesialis bone setting dan nah tambahkan kira-kira yang orang kalau orang paham bone setting kalimat yang kedua kata-katanya terkait dengan reposisi tulang seperti itu Pak Hari. Itu masuk juga contohnya ini Pak Hari, kayak saya pernah dengar Zamatera tulang belakang itu Pak Hari ya. ya itu hanya kurang lebih namanya aja Nama sih, aja Coach, ya. gitu ya. Metodenya sih hampir nggak jauh berbeda seperti apa itu pas ya, terus Yang pas ya, ya. Kertek. retak dengan retak abal-abal kan gitu. Nah, Ini jadi gini, sebenarnya nggak jauh berbeda. nggak jauh beda. Nah, ini loh Pak Hari. Jadi gini Pak Hari, apa yang membuat seseorang itu tampil beda dan tidak itu dari pemilihan nama tadi Pak Hari. Kalau tadi Pak Hari ngomong tentang pas gitu kan. Pas itu kan ya teman sendiri yang jadi EO-nya. Dulu kan EO dia itu Hmm. Mas Anjra itu kan EO-nya, teman sama-sama teman digital marketing orang Klaten gitu. Kemudian Ustadz Harisnya meninggal, nah diambil alih kan. Akhirnya dia yang jadi ketuanya gitu loh. Terus sampai terjadi ABCD bla 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 dan sebagainya panjang dan kali lebar. Nah, itu urusan mereka. Intinya yang kita cermati di public speaking itu ketika Pak Hari clear, saya terapis bone setting dan reposisi tulang seperti itu. Nah, itu clear Pak Hari. Nah, Pak Hari ada channel online Pak Hari untuk promosi di mana Pak Hari? Oh belum sih Coach. Belum ya. Belum karena ya mungkin dari beberapa uh, pelajaran seperti di uh, teknologi pikiran itu tadi Coach ya, terus apa itu mindsetnya atau vibrasinya, mungkin salah satunya saya menyiapkan melayakkan diri, memataskan diri dulu gitu Coach ya, untuk nanti bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Nah, kalau Makanya saya kalau belajar saya dulu ya menyiapkan wadah. kalau siap, kalau saya pribadi itu saya selalu mendorong teman-teman yang belajar sama saya, yuk tampil. Saya bilang gitu Pak Hari. Gimana cara tampil? Belajar dulu public speaking, cara ngomong yang pede, yang tepat, yang nyaman sehingga orang klik gitu loh. Nah, kalau selama ini Pak Hari terima klien dari mana Pak Hari? Dari mulut ke mulut atau Nah, ya referensi sih Coach ya, referensi ya? dari kenalan atau temen gitu kan, terus nyampein deh temennya lagi kan. Oke. Nah, pertanyaan saya yang kedua. Apa tujuan Pak Hari belajar public speaking hari ini, Pak Hari? Tujuannya Pak Hari? Sebenarnya yang pertama mengupgrade ya Coach ya, Ya, oke. upgrade kualitas diri, terus nah, ya sesuai dengan temanya mungkin lebih bisa memudahkan atau lebih uh, tertata, terukur, teratur dalam menyampaikan gitu. Oke, jadi sudah clear tujuannya untuk menguasai public speaking. Nah, yang kedua, kembali ke topik yang awal. Di sini Anda perlu dikenal, Anda itu berbicara sebagai apa, dengan kualitas apa. Itu penting, Pak Hari ya. Jadi Pak Hari sudah clear ya. Hari ini Pak Hari sebagai pengobatan alternatif itu nanti Pak Hari sebutkan clearnya seperti apa Pak Hari. Ya, kalau misalkan tadi Pak Hari menyontohkan bone setting, dan silakan nanti Pak Hari kira-kira pilih kalimat atau kata-kata apa yang lebih clear, yang lebih cocok dan nyaman buat Pak Hari. Oke Pak Hari?
Clear ya? Ikut. Insya Allah. Itu yang pertama dari perkenalan. Nah, untuk perkenalan ini kalau zaman dulu kan kita kenalan tuh pakai kartu nama, Pak. Nah, kalau sekarang orang kenalan itu sudah nggak lagi pakai kartu nama, Pak. Sudah saling bertukar sosial media, mulai Facebook, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Nah, itu cara orang berkenalan zaman sekarang. Nah, kalau sudah clear tentang siapa diri kita, Anda itu ingin dikenal sebagai apa di dunia ini? Dan pesan yang ingin Anda sampaikan apa? Kira-kira pesannya Pak Hari Wibowo kepada banyak orang itu pesannya apa, Pak Hari? Apa kalau kalau di public speaking ya, saya ingin mengajak teman-teman kalau berbicara itu yakin, pede, dan nyaman. Terstruktur, sistematis, dan bagus. Gangguan sinyal, Pak Hari. Tiba-tiba sinyalnya menghilang, Pak Hari. Ya, coach. Biasa. Oke, kita ulangi lagi. Jadi, ada pertemuan poin kita adalah pentingnya belajar public speaking, itu yang pertama. Yang kedua, membangun personal branding. Anda ingin dikenal sebagai siapa? Itu poin yang kedua. Jadi pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada dunia? Yuk kita ulangi lagi Pak Heri. Itu dulu Pak Heri. Anda itu ingin dikenal sebagai siapa? Disebutkan dengan profesi. Kemudian tujuannya Pak Hari menjadi seorang pengobat alternatif itu siapa yang mau ditolong, yang mau dibantu? Silakan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Hari Wibowo. Domisili saat ini di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Profesi saya saat ini sebagai pengobat alternatif yang lebih spesifik bergerak di metode reposisi tulang dan sendi atau lebih familiar dikenal dengan setting. Yang kedua dengan metode saraf atau pada jaringan saraf tertentu dalam tubuh. Yang ketiga menggunakan metode dengan menggunakan bioelektrik. Ada kita seperti respirator ya, biokimia, biomekanik dan bioelektromagnetik. Tujuan saya menjadi seorang terapis pengobatan alternatif tidak lain dan bukan adalah untuk membantu menjadi perantara mengobati orang-orang atau setiap orang yang memiliki keluhan terutama di bagian biomekanikalnya yaitu tulang seperti dislokasi ataupun skoliosis ataupun lebih umumnya yang terjadi saat ini adalah saraf. Yang kedua, dengan orang-orang yang memiliki keluhan seperti stroke dengan metode saraf atau belajar itu ataupun dengan metode bioelektrik saya akan mengalami perubahan yang lebih positif yang diharapkan mendapatkan kesembuhan terhadap keluhan yang dialami. Tentunya saya di sini saya di sini hanya berikhtiar dengan maksimal yaitu upaya melakukan tindakan pengobatan dengan maksimal. Adapun kesembuhan adalah 100% milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hari. Sekarang Pak Hari bisa merasakan perbedaannya, Pak Hari. Pertama kali perkenalan hanya sebagai di pengobatan alternatif dengan yang terakhir tadi yang cukup panjang lebar dan apa yang mau disampaikan bisa merasakan perbedaannya, Pak Hari. Ya, Nah, disitulah feelnya beda. Ya, feelnya berbeda. Kalau kita ngomong dengan yang asal dengan yang tertata tadi. Jadi nama, kemudian alamat,
profesi, dan pesannya Pak Hari apa kepada dunia ini. Nah, itu clear banget Pak Hari. Nah, terus silakan dilatihkan. Yang saya garis bawahi adalah tadi pada kata hanya. Bentar, ada iklan, biar biar lewat dulu iklannya Pak Hari ya. Ada yang lewat Pak Hari ya. Siap, siap. Oke, saya ulangi lagi. Pada kata hanya. Tadi Pak Hari mengatakan saya hanya berikhtiar. Nah, itu kata hanya kurang apa ya? Kurang nancep Pak Hari. Itu seolah-olah membuat apa yang Pak Hari lakukan itu menjadi kurang berarti Pak Hari. Jadi usahakan kata hanya dibuang. Bismillah, saya siap mengoptimalkan semua kemampuan dan keilmuan saya. Nah, itu Pak Hari. Kalau kita mengatakan saya hanya berupaya, kesembuhan hanya milik Allah, itu energinya berbeda Pak Hari. Kalau kita mengatakan saya siap mengoptimalkan kemampuan, keilmuan dan pengalaman saya untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita. Nah, itu agak berbeda Pak Hari. Jadi secara Ya, energinya nanti beda itu loh. Makanya siap. ada guyonan yang mengatakan bahwa kata-kata itu punya energi. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu kata-katain temanmu, pasti kamu akan mendapatkan balasan. Nah, katanya gitu Pak Hari. Dan betul, apalagi kita di Indonesia, di tanah Jawa, di mana kita memiliki banyak tradisi, ada tradisi esoteris, tradisi spiritualis, itu pasti mempengaruhi diri kita Pak Hari. Nah, itu kita gabungkan jadi satu, maka kita sebut namanya holistik. Kita belajar berbagai macam hal dari kata-kata terpilih. Ini kita baru ngomong public speaking dari kata-kata di ranah pikiran sadar, Pak Hari. Kita belum mengolah kata sugesti di pikiran bawah sadar. Kita belum lagi memainkan di ranah vibrasi, di ranah kuantum. Nah, itu nanti akan powerful lagi. Apalagi kalau kita sudah memiliki berbagai macam gitu. Ya kalau kita ngomong namanya tradisi esoteris di Indonesia kan banyak banget Pak Ari. Ada yang nyebut gendam, tenaga dalam, hikmah, wirid, itu banyak sekali. Nah, orang mungkin tidak perlu tahu bahwa kita memiliki semua itu. Nah, kalau kita mau menampilkan, saya pengobat alternatif spesifik di reposisi tulang dan sendi, nah itu clear Pak Ari. Oke Pak Ari, clear ya. Jadi pagi ini Pak Ari sudah dapat 1 poin di seri pertama ini. Apa? Personal branding sudah dapat Pak Ari. Nah, personal branding sudah dapat. Yang kedua level PD-nya. Jadi kalau bicara tangannya seperti ini, kemudian di piramida. Nah, orang-orang yang cemas Pak Hari itu kalau ngomong tangannya gini Pak Hari. Nah, ya. Jadi, Kalau misalnya begini, Coach. nah ini variasi yang lain, variasi. Ini boleh, gini juga boleh. Itu pilihan. Tinggal nanti kita lebih nyaman pakai yang mana. Kalau nyaman pakai yang seperti ini, silahkan pakai gini. Mau pakai ini, boleh. Yang tidak boleh, ini Pak Hari. Ini orang Oh, gugup. yang begini gitu, Coach. Ya, ini orang grogi nih. Kalau begini, Coach, Enggak boleh. sama. Oh, Sama. Jadi harus clear. Kenapa kok seperti ini? Ini kita memberi pesan ke bawah sadar kita bahwa saya adalah orang yang punya kendali, punya kontrol terhadap diri saya sendiri. Makanya seperti ini, piramida dibalik. Nah, kalau dalam acara formal kita perhatikan, pembawa acara televisi itu pasti tangannya seperti ini gitu loh. Nah, kalau yang kayak gini biasanya di acara apa? Acara kontes-kontes Putri Indonesia, kalau ngomong atau pejabat seperti ini itu. Loh, Pak Hari pakai yang mana? Monggo silahkan. Tidak ada aturan. Yang penting Pak Hari nyaman di situ. Bebas mau pakai piramida dibalik boleh, mau dikatakan seperti ini boleh gitu. Nah, itu pilihan Pak Hari. Jadi kita udah clear tentang personal branding kita apa dan tujuan berbicara. Yang kedua, yang ketiga,
Ini karena Pak Hari sudah niat belajar, maka sudah saatnya Pak Hari membangun channel Pak Hari. Channel atau media online. Apa yang dipilih? Silahkan. Pak Hari bebas memilih. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Ada 4 platform. Yang kelima LinkedIn. Ya, ini silahkan Pak Hari pilih yang mana. Kalau sekarang yang lagi in antara YouTube atau TikTok Pak Hari. Berapa lama ngomongnya? Ya enggak usah lama-lama. Kalau TikTok 3 menit cukup. YouTube sampai 10 menit juga boleh gitu. Apa yang dibicarakan? Nah, nanti kita akan praktek bagaimana studi kasus apa yang sudah Pak Hari lakukan ketika menangani klien. Oke, di menit ini kita break sebentar Pak Hari, 5 menit. Kita break sebentar, nanti masuk Zoom lagi. Itu Pak Ari ya. Baik, Siap. siap.